Halo semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, saya mau memberikan kabar bahwa sebentar lagi kita menyelesaikan playlist untuk Elementary A1 Grammar. Jadi nanti kalau sudah selesai playlist ini dalam beberapa episode ke depan, kita akan ujian akhir, kemudian nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Di situ juga nanti akan ada nilainya. Jadi silakan klik link di bawah ini nanti untuk mendaftar. Jadi nanti kalau Anda sudah siap, nanti juga kalau sudah sampai pada episode terakhir untuk yang level ini, nanti saya akan mengirim soalnya untuk kalian kerjakan, untuk kalian mendapatkan sertifikatnya. Oke? Baiklah, mari kita mulai pelajaran kita. Now we are learning about a, an, dan the. This is an article. Okay, so welcome to the class, grammar class with me, Ritueli Daily. Baiklah, today we are learning about the articles. In English, there are different types of articles. A, an, and the. Hanya ada 3 ya. Kita bagi 2 ya perbedaannya. Yang pertama, untuk a dan an merupakan indefinite article. Sementara the merupakan definite article. Apa itu indefinite and definite article? Untuk yang indefinite article merupakan not specific. Jadi bendanya secara general tidak spesifik. Kita tidak tahu benda yang mana yang dimaksud. Kurang jelas. Oke, sementara untuk yang definite article untuk benda yang spesifik atau benda yang unik. Unik itu artinya hanya ada satu di muka bumi ini. Oke, nanti kita lihat perbedaannya. For example, the car parked outside is mine. Mobil yang diparkir di luar adalah punyaku. Pertama, apabila both speaker and listeners can identify. Jadi apabila kedua belah pihak, baik itu si pembicara dan si pendengar, bisa mengidentifikasikan mobil mana yang dimaksud, benda mana yang dimaksud, maka kita menggunakan the. Jadi di sini, mobil yang diparkir di luar adalah punyaku. Artinya baik itu si pendengar maupun si pembicara, mereka tahu mobil mana yang dimaksud, persis seperti apa mobilnya. Pokoknya jelas warnanya apa, dan lain-lain sebagainya. Sudah spesifik dia, sudah jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara a dan the. Kita lihat contoh ini ya. Jenny adopted a dog. Jenny mengadopsi seekor anjing. Di sini, kalau A mengatakan seperti ini, artinya si pendengar tidak tahu anjingnya itu seperti apa, tipenya seperti apa, jenisnya namanya apa, adopsinya dari mana. Pokoknya dia mengadopsi seekor anjing saja. Kurang jelas, kurang spesifik, kurang informasi tentang anjing ini. Pokoknya ada anjing saja, seekor anjing diadopsi oleh Jenny. Kemudian apabila B mengatakan, I saw the dog in the park with Jenny. Saya melihat anjing tersebut di taman bersama Jenny. Nah, di sini kalau dia mengatakan the dog, artinya anjing yang sedang B bicarakan ini adalah anjing yang sudah diadopsi oleh si Jenny. Jadi anjing yang sudah diadopsi si Jenny ini ada di taman sedang bersama Jenny. Oke, jadi sudah jelas. Kalau misalnya saya bilang, si B ini bilang, I saw a dog in the park with Jenny. Kalau misalnya dia menggunakan artinya dia mengatakan bahwa dia melihat seekor anjing di taman bersama Jenny. Seekor anjing ini bukan anjing yang diadopsi oleh si Jenny. Ini anjing yang lain. Oke, jadi itu bedanya the dan a. Apabila dia mengatakan a, dog, arti anjing lain lagi, anjing yang secara general kita tidak tahu yang mana. Tapi apabila dia menggunakan the, berarti anjing yang sedang dibilang ini adalah anjing yang diadopsi oleh Jenny. Jadi apabila sudah disebutkan sebelumnya, kemudian disebutkan lagi, maka di situ kita menggunakan the karena sudah menjadi spesifik. Sudah dijelaskan sebelumnya. Paham ya sampai di sini? Well, the next one.
The sun is shining. Matahari bersinar. Kalau hanya ada satu di muka bumi ini, there is only one sun. Hanya ada satu, unique. Maka kita menggunakan the. Paham? And then we can also use the for superlatives. He is the best player on the team. Dia adalah pemain terbaik di tim. Terbaik, termahal, tercantik, pokoknya yang dimulai dari ter itu kita menggunakan the. Paham ya? Kemudian kita juga menggunakan the untuk ordinal numbers. It is the first book I ever read. Itu adalah buku yang pertama yang saya baca. Jadi segala sesuatu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu kita menggunakan the. Oke? Sekarang kita lanjut pada e dan en. Satu lagi kesamaan antara e dan en itu adalah kita gunakan untuk singular countable noun. Pertanyaannya, apakah bisa saya menggunakan e dan en untuk plural countable noun? Tidak. Ya, hanya untuk yang singular countable noun. Benda tunggal yang bisa dihitung, oke? Dan kita lihat perbedaan antara e dan en secara spesifik ya. Kita gunakan e untuk yang consonant sound. Konsonan itu yang B, C, D, K, dan lain-lain sebagainya. Sementara kita menggunakan en untuk yang vowel sound. A, E, I, O, U. Kita lihat contohnya ya. Let's see the example. She bought a car. A car dimulai dari huruf C. Jadi a car, C, itu merupakan konsonan. Sementara she is a university student. Meskipun tulisannya U, tetapi bacanya university. Jadi di sini bukan tulisannya tetapi bunyinya, sound. Bunyinya itu Y. Bukan university tetapi university. Makanya kita menggunakan e karena bunyinya konsonan. Paham ya? Begitu juga yang selanjutnya. He lives in a European country. Dia tinggal di sebuah negara di Eropa. European. U ya. Sama juga soundnya konsonan. Jadi kalau soundnya konsonan, kita menggunakan e. Oke, bukan tulisannya. Ingat ya. Sementara untuk yang en, untuk yang vowel sound. For example, I need an umbrella for the rain. Saya membutuhkan payung untuk hujan. Umbrella itu bunyinya A. Makanya kita pakai en karena vowel A, E, I, O, U. He left an hour ago. Dia pergi sejam yang lalu. Hour, bacanya bukan hour. Di sini silent H. Jadi hanya itu tidak dibaca hour. Makanya kita menggunakan en karena bunyinya, soundnya A. Sekali lagi ini merupakan silent H. Jadi hanya nggak dibaca. Begitu juga yang selanjutnya. He is an honest man. Orang yang jujur. Jadi di situ tidak ada H, silent H, makanya kita menggunakan en. Paham sampai di sini ya? So let's see the summary of the class today. Untuk yang e dan en itu sama-sama kita gunakan untuk singular countable noun, sama-sama juga kita gunakan untuk non-specific item. Oke. Kemudian kita menggunakan e untuk yang consonant sound, sementara en untuk yang vowel sound. Dan untuk yang the kita gunakan untuk spesifik, yang jelas ya. Dan untuk yang unik hanya ada satu dan known to both speaker and listener. Diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu si pembicara dan si pendengar. Jelas mereka tahu benda yang dimaksud. Oke, paham sampai di sini? Jangan lupa, I remind you to take the quiz. Ya, jangan lupa untuk kuisnya. And see you in the next video.